Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Wahyu Ragil Kurniawan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tenis meja, serta rekan-rekan saya yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Yayan Permana dengan NIM 61034200043 dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Rombel B izin mempresentasikan pemaparan materi terkait desain pembelajaran permainan tenis meja kelas 6 SD. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke dalam eh, topik pembahasan. Yang pertama, terkait kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, saya memetakan menjadi tiga. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama terkait pembukaan sendiri, yaitu ada tahap awal, siswa diberikan pemanasan statis dan dinamis terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam materi singkat terkait pola permainan tenis meja. Yang kedua, masuk ke dalam inti, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mulai mempraktikkan sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan di awal. Yang ketiga, penutup, melakukan pendekatan diskusi dari apa yang sudah dipraktekkan dengan diberikan sedikit evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini terdapat identifikasi masalah, yang mana terdapat 45 siswa dalam satu kelas. Yang kedua terdapat 2 meja tanpa net. Yang ketiga terdapat 8 bola. Yang keempat terdapat 8 bed. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengenalkan kepada peserta didik terkait permainan tenis meja. Yang kedua, untuk mengenalkan kepada peserta didik bagaimana cara memegang bat menggunakan teknik shake Mungkin di sini mengapa saya lebih tekankan menggunakan teknik shake hand karena saya ingin lebih memfokuskan terhadap teknik pegangan bat yaitu teknik shake hand. Selanjutnya yaitu untuk mengenalkan kepada peserta didik bagaimana cara melakukan pukulan forehand. Uh, ini juga sama poin yang ketiga, kenapa saya memfokuskan kepada pukulan forehand karena saya ingin lebih fokus terhadap kepada teknik pukulan forehand seperti itu. Baik, yang pertama lanjut untuk pembukaan. Di sini terdapat konsep yang pertama yaitu saat di dalam kelas. Yang pertama, saat awal pembelajaran, guru meminta peserta didik untuk berdoa dengan dipimpin salah satu seorang peserta didik. Selanjutnya, setelah selesai berdoa, guru melakukan presensi untuk memeriksa kehadiran peserta didik. Yang ketiga, kemudian guru mengawali pembelajaran dengan memberikan materi mengenai pengenalan tenis meja secara singkat. Mungkin di waktu pengenalan ini guru dapat menjelaskan ya seperti sejarah tenis meja, terus teknik-tekniknya, terus cara pegangannya, jenis pegangan eh, grip seperti apa dan sebagainya. Gitu. Baik, lanjutnya yang keempat, setelah diberikan penjelasan materi, siswa difokuskan untuk mengenali bagaimana cara memegang bat dengan teknik second. Yang saya katakan tadi memang di sini saya ingin memfokuskan terhadap teknik pegangan second seperti itu. Yang kelima, setiap siswa diberikan kesempatan untuk mengenali cara pegangan second selama 1 menit. Jadi dengan keterbatasan bat yang ada, bat yang berjumlah 8, nanti setiap siswa yang berjumlah 45 itu akan eh, merasakan pegangan teknik second sendiri itu selama setiap satu anak selama 1 menit seperti itu. Tujuannya agar mereka lebih mengenali terlebih dahulu sebelum mereka nanti akan terjun ke lapangan secara langsung seperti itu. Baik, yang kedua di sini saat tadi di dalam kelas kita akan menggiring mereka untuk keluar di dalam kelas yang pastinya untuk persiapan mereka melakukan permainan model tenis meja ini. Yang pertama, diawali dengan pemanasan statis dan dinamis.
Yang kedua, setelah selesai melakukan pemanasan, siswa dibagi menjadi 8 kelompok dengan jumlah tiap kelompok ada yang berjumlah 6 dan ada 5 siswa. Terdapat 5 kelompok yang berjumlah 6 siswa dan 3 kelompok berjumlah 5 siswa. Setelah itu, siswa diberikan instruksi untuk melakukan pemanasan khusus, yaitu setiap siswa melakukan pukulan forehand tanpa bola selama 1 menit. Jadi ketika tadi di dalam kelas mungkin masih dalam tahap pengenalan pegangan cara teknik second. Ketika di luar kelas mereka eh, melakukan pukulan forehand, namun tanpa menggunakan bola seperti itu. Jadi seperti mengayunkan tangan tapi dengan gerakan ayunan pukulan forehand seperti itu. Dan diberikan setiap satu orang diberikan waktu 1 menit secara bergantian. Baik, selanjutnya poin kelima yaitu setiap kelompok diberikan satu bat dan masing-masing anggota mempraktekkan pukulan forehand selama 1 menit. Masuk ke poin kedua yaitu inti. Setelah semua siswa sudah mempraktekkan cara memegang bat dengan teknik shake-hand dan pukulan forehand tanpa bola, selanjutnya siswa melakukan timang-timang bola selama 30 detik dengan kelompok yang masih sama di awal secara bergantian. Setelah semua siswa sudah menguasai timang-timang bola, maka selanjutnya siswa dibentuk pola seperti gambar di bawah dengan dibagi 8 kelompok dengan saling bersebelahan. Mungkin dapat dicermati di ilustrasi gambar itu eh, dengan polanya seperti itu. Mungkin itu hanya 3 barisan saja, namun yang saya gambar apa yang saya maksud itu dengan 8 kelompok secara eh, berjejeran seperti itu. Jadi kalau dilihat di gambar ini nanti akan ada 8 kelompok secara ber, ber apa ya berjejer-jejer seperti itu. Dan di dalam satu kelompok barisan ini terdapat ada yang 5 siswa, ada yang 6 siswa seperti itu. Dan terdapat satu siswa yang di depan mereka seperti itu. Selanjutnya, tiap kelompok mendapatkan satu bat dan satu bola dengan melakukan timang-timang bola secara bergantian dengan rekan kelompoknya. Jadi, dari 8 barisan kelompok itu, setiap satu kelompok itu memegang satu bola dan satu bat dimulai dari rekan rombongan sisi kiri nih. Bisa dilihat dari sisi kiri yang ada siswanya banyak. Ini dimulai dari awal dari sini, lalu timang-timang bola menuju ke arah orang yang berada di sisi kanan, yaitu seorang yang berdiri sendiri, seperti di gambar itu. Nah, setelah itu, siswa yang berada di ujung samping kanan sendirian ini nanti berpindah tempat juga ke sisi kiri, ke rekannya, dengan melakukan timang-timang juga, seperti itu. Jadi, pola permainan ini uh, guna untuk mengenalkan mereka gitu, agar mereka tentunya lebih luas gitu dalam memainkan pegangan bat dan mengontrol bola seperti itu. Baik, selanjutnya untuk jarak antara satu siswa yang di sebelah kanan dengan rekan yang di samping kiri itu sejauh 4 meter. Siswa yang sudah melakukan timang-timang ke rekannya, maka bat dan bolanya diberikan ke rekannya supaya bergantian dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu permainan estafet bola. Siswa masih dalam keadaan 8 kelompok dan dibagi menjadi 4 barisan regu A dan 4 regu B. Dapat dilihat seperti gambar, mungkin di sisi kiri ini diberi baratkan regu A dan di sisi kanan diberi baratkan regu B. Jadi di setiap satu barisan kelompok itu kan terdapat mungkin 5 sampai 6 kelompok 6 anggota. Jadi dari 4 kelompok yang ada di sisi kiri dan sisi kanan saling berhadapan seperti itu. Masing-masing kelompok memegang satu bola dan satu bat. Jadi posisi yang memegang bola dan satu bat itu pada siswa yang berada di masing-masing barisan terdepan. Jadi pada siswa yang berada di barisan terdepan itu yang memegang bola dan bat. Itu. Posisi regu A dan regu B saling berhadapan dengan jarak 4 meter. Permainan ini mengacu pada kekompakan setiap regu agar melatih sikap kerjasama.
permainan dimulai dari regu A dengan berjalan dengan membawa bat dan bola pada posisi timang-timang bola ke arah regu B. Siswa dari regu A yang sudah menyelesaikan jarak 4 meter ke sisi regu B, maka siswa dari regu B bergantian timang-timang bola ke arah regu A. Permainan dianggap selesai apabila dari salah satu regu menyelesaikan estafet bola paling cepat. Jadi dapat dilihat ilustrasi gambar, mungkin diibaratkan di sisi kiri ini regu A dan sisi kanan ini regu B. Jadi siswa yang berada di garisan terdepan itu melakukan timang-timang dulu, eh, bisa diilustrasikan dari sisi A dulu, regu A yang memulai memulai timang-timang terlebih dahulu pada barisan terdepan melakukan timang-timang sejauh 4 meter, lalu tim B itu diam dulu, berdiam di tempat setelah tim A menyelesaikan sampai ujung regu B, barulah regu B yang siswa terdepan itu melakukan timang-timang juga ke arah eh, rekan yang ada di sisi kirinya seperti itu, yang ada di regu A sendiri seperti itu. Jadi nanti setelah selesai sampai ke arah temannya, bat dan bolanya itu diberikan seperti itu agar mereka saling bergantian seperti itu. Selanjutnya yaitu permainan eh, kedua itu yaitu memantulkan bola ke meja. Dapat dilihat di ilustrasi gambar, mungkin pola permainan ini tidak sama persis dengan yang ada di gambar, namun memantulkan bola itu nanti pada posisi kalau di gambar ini kan posisi memanjang. Jadi nanti posisi permainannya tuh melebar karena mengingat eh, meja tenis ini tidak ada netnya seperti itu. Jadi pola permainan ini menggunakan meja tenis dari sisi samping kiri dan kanan. Kalau di ilustrasi gambar ini dari sisi depan dan belakang, kalau permainan yang saya terapkan itu menggunakan sisi samping kiri dan kanan seperti itu. Siswa masih dalam keadaan 8 kelompok dan dibagi dalam satu meja tenis. Terdapat 4 kelompok yang saling berhadapan dari sisi samping kiri dan kanan meja tenis. Masing-masing kelompok memegang satu bola dan satu bat. Permainan dimulai dari kelompok sisi kiri memukul bola dengan pukulan forehand ke arah rekan di depannya. Setiap pemain mendapatkan kesempatan untuk memukul selama 1 menit. Setelah itu dilakukan pergantian pemain dengan rekan kelompoknya yang ada di belakangnya. Jadi dapat diibaratkan ini posisi kelompok yang ada di sisi kiri dan yang ada di hadapannya itu berarti di dalam satu meja ini terdapat 4 kelompok yang saling berhadapan. Jadi kelompok satu di sini, kiri sebelah sini, yang satunya lagi di sampingnya gitu. Jadi di dalam 2 meja ini terdapat 8 kelompok yang saling eh, berhadapan seperti itu. Totalnya 8. Seperti itulah. Jadi pemain atau siswa yang berada di eh, garis depan yang sedang melakukan memantulkan bola ke meja ke arah temannya yang ada di depan dalam waktu 1 menit maka akan bergantian bat dan bolanya dikasihkan ke teman yang ada di belakangnya gitu. Jadi berurutan seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya yaitu penutup dari pembelajaran yang tadi. Nanti siswa akan melakukan evaluasi pembelajaran dari apa yang sudah dipelajari. Setelah itu menanyakan siswa apakah materi pembelajaran yang diberikan dapat dipahami. Selanjutnya menanyakan kepada siswa bagaimana pengalaman mereka setelah mempelajari materi baru terkait permainan tenis meja. Terus setelah itu berdoa dan salam seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.